Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wandi Setiawan dari semester 2A. Di sini saya akan mereview kembali materi pertemuan ke-8 mata kuliah Hukum Pidana dengan dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Haja Heni Nurayani SAMH dan juga asisten dosen yaitu Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SAMH. Pada pertemuan ke-8 ini kita membahas mengenai hubungan sebab akibat. Adapun hubungannya yang pertama itu tujuan dari ajaran sebab akibat. Tujuan yang pertama yaitu untuk menentukan hubungan antara sebab akibat, yang berarti menentukan ada atau tidak adanya tindakan pidana. Yang kedua, untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atas suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindak pidana. Nah, ajaran kausalitas merupakan unsur objektif dari tindak pidana karena terdapat di luar diri pelaku yaitu yang berupa perbuatan. Dalam rumusan delik, ditentukan adanya unsur akibat dari suatu perbuatan. Maka untuk menentukan unsur perbuatan yang menimbulkan akibat itu dipergunakan ajaran sebab akibat. Adapun teori-teori ajaran sebab akibat atau kausalitas. Yang pertama yaitu teori conditio sine qua non, yaitu berasal dari von Bury, Jerman. Tiap syarat adalah sebab dan semua syarat mempunyai nilai sama. Karena apabila satu syarat tidak ada, maka akibatnya akan lain. Baik syarat positif maupun syarat negatif sama-sama sebagai penyebab timbulnya akibat. Sehingga jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka akibat konkretnya lain pula. Kebaikan teori ini adalah mudah diterapkan, tetapi menimbulkan masalah karena terlalu luas lingkup berlakunya pertanggungjawaban pidana. Kesulitan teori ini adalah terlalu membentang ke belakang sehingga tanpa batas. Adapun yang kedua yaitu teori individualisme. Mengadakan pembatasan antara syarat dengan sebab secara pandang khusus atau mengindividualisasi, yaitu secara konkret mengenai perkara tertentu saja dengan mengambil pendapat sesudah kejadian atau post factum in concreto. Dalam menentukan akibat dari sebab dilihat dari rangkaian syarat itu dilihat sendiri-sendiri. Adapun tokoh penganut teori individualisasi adalah yang pertama yaitu Birkmayer. Menurut Birkmayer, sebab adalah syarat yang paling kuat. Kesulitannya adalah menentukan faktor yang paling kuat itu apa ukurannya. Yang kedua yaitu Binding. Menurut dia, sebab dari suatu akibat adalah faktor yang menahan atau negatif dari serangkaian faktor yang unggul atau positif. Yang ketiga ada teori generalisasi. Teori ini melihat peristiwa sebelum kejadian, yaitu serentetan syarat yang merupakan perbuatan manusia dapat menjadi akibat dari suatu peristiwa, yaitu dilihat dari perhitungan yang layak atau pengalaman hidup yang umum terjadi. Menurut teori ini harus dicari sebab yang sama atau adekuat untuk dapat menimbulkan akibat yang bersangkutan. Oleh karena itu, teori ini disebut teori adekuat. Ukuran dari teori ini adalah keadaan atau kebiasaan sehari-hari dari kejadian yang muncul. Persoalannya adalah apa yang menentukan bahwa sesuatu sebab itu layak atau cocok untuk menimbulkan akibat. Untuk diperlukan ukuran didasarkan pada yang pertama itu penentuan subjektif. Penentuan subjektif yaitu yang dianggap sebab adalah apa yang pelaku dapat diketahui atau diperkirakan bahwa apa yang dilakukan itu secara umum dapat menimbulkan akibat seperti itu. Jadi pandangan atau pengetahuan pelakulah yang menentukan akibat dari suatu sebab. Nah, ada tokoh pandangan ini adalah von Kris. Yang kedua yaitu penentuan objektif. Yang dianggap penentu atau sebab adalah keadaan atau kejadian adalah pengetahuan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan secara umum yang dapat diketahui. Teori kausalitas dari von Kris adalah bukan teori kausalitas yang murni, karena menjadi ukuran sebab dari suatu akibat adalah pengetahuan pelaku dapat mengira-ngira atau membayangkan akan terjadinya suatu akibat. Tinjauan terhadap teori kausalitas yang pertama yaitu dari teori-teori tentang kausalitas. Yang dianggap paling mendekati kebenaran adalah teori adekuat atau kausalitas. Tetapi untuk menggunakan teori ini perlu mendapatkan penambahannya itu adanya unsur kesalahan dari pelaku dalam melakukan perbuatan atau kegiatan. Selanjutnya oleh karena itu teori dari von Kris ini dianggap sesuai dengan jiwa hukum pidana, yaitu dapat melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya.
Atas dasar itu, hukum pidana harus membuat pagar atau aturan terhadap tindakan atau perbuatan yang mendatangkan kerugian. Kelemahan teori ini adalah terlalu banyak menggunakan istilah yang tidak terang atau kurang jelas seperti kata-kata kadar, biasanya, pengalaman manusia pada umumnya, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian review materi pertemuan ke-8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.